Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Jahyani, BI 14122000134. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ETS analisis produktivitas yaitu model POSPAK. Apa itu POSPAK? POSPAK merupakan singkatan dari Production Organization Life Sales Product Arbitrator Labor and Capital. Metode postdoc merupakan alat ukur yang digunakan sebagai pengukuran produktivitas parsial. Model postdoc juga dikenal dengan model produktivitas abstrak yang biasanya dijadikan sebagai referensi, acuan atau tolak ukur bagi para industriawan dalam usaha. Model postdoc mengukur dan meningkatkan produktivitas di bidang industri. Untuk model postdoc mengevaluasi beberapa faktor, antara lain mengevaluasi sumber daya berdasarkan alokasi dana, produktivitas dengan elemen-elemen yang diukur yaitu produksi, penjualan, organisasi, tenaga kerja, produk dan modal. Untuk data keuangan perusahaan yaitu sebagai berikut. Di sini saya nomor absen ganjil yaitu menggunakan 14 bulan dari mulai bulan Januari 2024 sampai Februari 2025. Di data keuangan perusahaan yaitu terdapat data keuangan produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Untuk permasalahan studi kasus yaitu sebagai berikut. Kita akan mencari rasio produktivitas dan indeks produktivitas masing-masing aspek. Kemudian kita mencari rasio produktivitas dan indeks produktivitas keseluruhan aspek. Lalu kita akan mencari peningkatan perbaikan produktivitas. Yang kesimpulan. Tentunya selanjutnya yaitu saya menggunakan aspek organisasi sebagai contohnya, yaitu meliputi nilai tambah dan biaya umum sebagai berikut. Untuk hasil perhitungan nilai rasio produktivitas organisasi sebagai berikut, kita membagi dengan rumus nilai tambah, yaitu dimisalkan dengan variabel A dan biaya umum yaitu variabel B, maka rasio produktivitas organisasinya yaitu nilai tambah dibagi dengan biaya umum, maka diperoleh nilai rasio produktivitas organisasi. Untuk grafik rasio produktivitas organisasi sebagai berikut. Rasio produktivitas organisasi tertinggi adalah 4,67 pada bulan April 2024. Nih. Pada rasio produktivitas rendah adalah 3,33, yaitu kita terdapat 2 bulan, yaitu pada bulan Februari 2024 dan Agustus 2024. Untuk rasio produktivitas organisasi tengah-tengah antara nilai tertinggi dan nilai terendah yaitu 4,13. Untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek, sesudah kita menghitung rasio produktivitas masing-masing aspek, maka dihasilkan nilai sebagai berikut. Untuk aspek produksi, kita menghasilkan total 25,54 yang rata-ratanya 1,82. Terus kita menghasilkan organisasi dengan nilai 56,18, rata-rata 4,01. Untuk rasio produktivitas penjualan 55,57 dengan rata-rata 3,97. Untuk rasio produktivitas produk yaitu totalnya 22,16 dengan rata-rata 1,58. Untuk rasio produktivitas tenaga kerja yaitu 16,44 dengan rata-rata 1,17. Untuk
rasio produktivitas modal 31,61 dengan rata-rata 2,26. Lalu kita akan menggambar grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Maka dihasilkan grafik sebagai berikut. Untuk analisis grafik rata-rata rasio produktivitas, untuk keseluruhan aspek tertinggi yaitu pada aspek organisasi, ini 4,01. Untuk rasio rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah yaitu pada aspek tenaga kerja, yaitu dengan nilai 1,17. Untuk rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah, yaitu 2,04. Lalu kita menghitung rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Untuk menghitungnya, kita juga menghitung indeks produktivitas masing-masing aspek terdahulu, maka didapatkan hasil yaitu sebagai berikut dengan aspek produksi hasilnya 97, untuk organisasi 109, untuk penjualan 108, untuk produk 113, untuk tenaga kerja yaitu 102, dan modal 106. Berikut grafik rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Didapatkan yang tertinggi yaitu aspek produk dengan nilai 113. Rata-rata indeks keseluruhan aspek terendah adalah 97, yaitu pada aspek produksi. Untuk indeks produktivitas yang tengah-tengah yaitu 107. Untuk peningkatan perbaikan rasio produktivitas, pada rasio produktivitas yang terendah yaitu aspek tenaga kerja, kita akan melakukan perbaikan pada bagian produktivitas dengan kriteria produksi gross margin atau total wages. Tindakan perbaikannya yaitu pendidikan dan latihan, perencanaan sistem kerja, gaji yang sesuai, motivasi, dan lingkungan kerja. Bagaimana pendidikan dan latihan yang baik? Yaitu program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, dilakukan secara berkelanjutan dan sesuaikan dengan perkembangan teknologi serta tuntutan industri. Untuk perencanaan sistem kerja yang baik itu bagaimana? Harus yang terstruktur, efisien, dan mampu meningkatkan produktivitas. Sistem kerja juga perlu mudah dipahami oleh seluruh karyawan agar pelaksanaannya tidak berjalan lancar dan konsisten. Untuk bagaimanakah gaji yang sesuai dan baik? Yaitu mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab pekerja, tingkat keahlian, dan standar industri. Gaji yang baik juga memperhatikan aspek dengan sistem insentif dan atau bonus berdasarkan kinerja. Bagaimana motivasi yang baik? Motivasi yang baik dapat diberikan melalui apresiasi atas hasil kerja, peluang pengembangan karir, suasana kerja yang positif, serta keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan semangat dan loyalitas kerja. Bagaimana lingkungan kerja yang baik? Lingkungan kerja yang baik yaitu yang bersih, aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Faktor psikologis seperti hubungan kerja yang harmonis juga penting untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Untuk peningkatan perbaikan indeks produktivitas, pada indeks produktivitas keseluruhan aspek, didapatkan nilai yang paling rendah yaitu aspek produksi dengan nilai 97. Maka kita melakukan perbaikan pada bagian produksi dengan kriteria produksi capital utilization. Tindakan perbaikannya yaitu perencanaan produksi, penyusunan tata letak, dan pengendalian ongkos dan kualitas.
Hmm, Tindakan perbaikannya yaitu bagaimanakah perencanaan produksi yang baik. Perencanaan produksi yang baik meliputi pengaturan jadwal produksi, perencanaan jumlah produksi yang sesuai permintaan pasar, dan pengelolaan bahan baku serta sumber daya secara efisien agar proses produksi berjalan lancar. Bagaimana penyusunan tata letak yang baik? Penyusunan tata letak yang baik bertujuan untuk memperlancar alur kerja, meminimalkan perpindahan yang tidak perlu, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan kerja. Tata letak yang efisien juga dapat meningkatkan efektivitas produksi. Bagaimanakah pengendalian ongkos dan kualitas yang baik? Pengendalian ongkos dan kualitas yang baik dilakukan melalui pemantauan biaya serta secara rutin, penggunaan sumber daya secara efisien, serta penerapan standar kualitas yang konsisten. Hal ini penting untuk menjaga daya saing produk dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk peningkatan perbaikan rasio produktivitas keseluruhan aspek, yaitu pada aspek tenaga kerja yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah 1,17. Dan untuk tindakan perbaikan dilakukan dengan menyediakan pendidikan dan latihan, melakukan perencanaan sistem kerja, memberikan gaji yang sesuai, memberikan motivasi, dan meningkatkan lingkungan kerja yang nyaman. Untuk peningkatan perbaikan indeks produktivitas keseluruhan aspek, yaitu pada aspek produksi, yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah 97, dan untuk tindakan perbaikan dilakukan dengan memperbaiki atau mengevaluasi perencanaan produksi, memperbaiki penyusunan tata letak tempat produksi, melakukan pengendalian ongkos dan kualitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.